serupa dengan kesakitan. Ketika kita menderita, ingat Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan kita juga akan naik ke surga. Selesai. Jadi seharusnya tidak boleh lagi ada ketakutan dalam hidup kita. Yesus mengajarkan kebangkitan, Dia sudah bangkit dan kita akan bangkit. Yesus mengajarkan Dia naik ke surga, kita juga akan naik ke surga. Nah, di surga ngapain? Yang pertama, mari kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ya sambil Bang Jagar ikut. Oh, udah. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, ayo yang keras, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus jagain kapling kita di surga. Tapi jangan berpikir seperti di bumi ya. Tapi maksudnya Yesus menjamin bahwa ada tempat buat kita di surga. Amin. Asal kita bertahan sampai dengan akhir, nama kita sudah ada di kitab kehidupan. Kita pasti akan ke sana. Karena Tuhan Yesus sudah ada di sana duluan dan siap menyambut kita. Makanya firman Tuhan katakan, ya, ada sebuah bagian di surga. Kalau seorang percaya mati, berharga kematian orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Yesus bilang di sebelah kanan Allah. Bang, kembali ke tadi Markus 16 ayat 19. Yesus naik ke surga dan sekarang di mana? Di sebelah kanan Allah. Maksudnya apa di sebelah kanan Allah? Sudah tahu kan tangan kananku? Tangan kananku artinya apa? Orang yang dipercaya atau orang yang punya kuasa, yang diberikan kuasa di tempat otoritas tertinggi. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Karena dia di sebelah kanan Allah Bapa, maka Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Bagi siapa? Bagi kita. Nah, pertama, dari mana kok kita tahu Yesus itu ada di kanan Allah Bapa? Dari mana? Kan harus ada dasarnya, gitu. Nah, sebenarnya ini adalah penggenapan nubuat jauh ratusan tahun sebelumnya, ya. Ketika Daud bermazmur, Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Nah, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya
menurut Melkisedek. Nah, ini sebentar, izin baru pas menjelaskan sedikit. Nah, imam kalau menurut hukum Taurat itu siapa? Imam kalau menurut hukum Taurat itu keturunan Harun, betul? Dari suku Lewi. Yesus keturunan Harun enggak? Enggak. Dia bukan dari suku Lewi. Jadi kalau menurut hukum Taurat, Yesus tidak termasuk dalam imam, betul? Firman Tuhan ini katakan imam menurut aturan Melkisedek. Bapak Ibu pernah dengar Melkisedek? Ya, dialah yang menerima persembahan di masa lalu. Nah, Yesus menurut imam Melkisedek artinya bukan menurut hukum Taurat, tapi menurut aturan yang sudah ditetapkan dahulu saat Melkisedek. Jadi firman Tuhan Bapak Ibu itu nyambung dari masa lalu sampai dengan saat ini. Berbagai macam peristiwa itu ada maksudnya. Sebagian merupakan lambang dari apa yang kemudian terjadi. Jadi Yesus menjadi imam yang mempersembahkan tubuhnya sendiri sebagai korban yang sempurna, itu sudah diadakan dasarnya, yaitu ketika Melkisedek hadir. Ya. Nah, Yesus menjadi imam di sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, dikatakan oleh Mazmur tadi adalah duduk di sebelah kananmu sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Karena Yesus sudah mengalahkan maut, yang dia berada di surga sekarang, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sini makanya kita tahu bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dalam perjanjian baru ada ayat-ayat lain yang menyebutkannya banyak. Kalau Bapak Ibu ketik di pencarian ya di HP kanan Allah Bapa, nanti akan muncul ya. Ada beberapa di situ ya. Baik. Nah, Tuhan Yesus ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang dia lakukan bagi kita? Mari kita buka Roma 8 ayat 33 sampai 34. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus hadir di sebelah kanan Allah Bapa itu sebagai pembela buat kita. Bapak Ibu, dalam sebuah pengadilan ada yang menuduh kan? Dalam hidup kita siapa yang menuduh? Iblis. Jangan khawatir, ada yang membela kita. Dan yang membela kita itu tempatnya di sebelah kanan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kehendaknya tidak dapat digagalkan oleh siapapun juga. Kalau Yesus sudah berada di sana dan kita percaya pada Dia dan janji-janjinya, mungkinkah kita tidak menerima janji-janji itu? Tidak mungkin, selama kita percaya. Jadi ingat, ketika Anda berdoa, tadi kan saya bilang, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut suatu saat, karena kita semua akan mati kan? Ingat, Tuhan Yesus sudah menunggu kita di surga. Amin. Jadi penyakit sebesar apapun tidak boleh membuat kita takut, karena Yesus menantikan kita di sana. Dan kedua, ketika kita berdoa, kita ingat
Tuhan Yesus ada di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ketika kita tertekan, kita menangis, kita membutuhkan pertolongan, kita berdoa kepada Tuhan, Yesus ada di kanan Allah Bapa. Yesus mendengar dan pasti akan meminta Bapa untuk menolong kita. Amin.